Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode Amanat untuk Tuban. Tak sudi aku menyerah dengan anak kemarin sore seperti engkau, Senopati Tuban. Biarkan kita mengadu ilmu. Si tua buta langsung menyerang ke arah Senopati Galagah Watu yang terkenal bijaksana itu. Sementara Bujang Jawa dan Punggawa Tuan langsung berangsek menyerang prajurit Tuban. Kegaduhan di alun-alun kota Tuban itu langsung membuat kaula yang tadinya berkumpul di alun-alun berlarian pulang ke rumah. Warung-warung yang berada di sekitarnya pun seketika ditutup pemiliknya. Dahsyat sekali serangan yang dilakukan oleh 3 orang pilih tanding itu. Sebentar saja puluhan prajurit Tuban kalang kabut tak tentu arah. Batok kelapa butut berubah menjadi senjata hebat, menimbulkan suara mengaung, melumpuhkan para prajurit yang mengerumuninya. Bujang Jawa bertarung tak kalah ganas. Senjata andalannya yaitu tongkat kayu pendek penyerupai toya, berbunyi nyaring menghalau penghadang. Tetapi ia tidak melukai. Tongkatnya hanya menotok para prajurit yang berusaha melukainya. Prajurit yang terkena totokan Bujang Jawa langsung terpental dan tak mampu lagi berdiri. Sedangkan Punggawa Tuan menyerang dengan tangan kosong. Bajunya yang gombrong mengibaskan angin dan berubah menjadi senjata ampuh. Belasan prajurit jatuh tersungkur karena kibasan bajunya. Namun semakin banyak prajurit yang tersungkur, semakin banyak pula mereka yang mengepung 3 orang berkepandaian tinggi itu. Hai prajurit, semuanya mundur. Biar aku yang menjajal kepandaian mereka. Suara mentereng itu berasal dari suara Senopati Galagah Watu. Ia langsung berangsek menyerang Bujang Jawa yang tengah mengambil nafas. Keduanya berkelebat hingga tak kelihatan lagi bentuk tubuhnya. Hanya bayangan orang berkejaran di udara yang nampak di tengah remang malam bulan separuh itu. Ai, ternyata engkau murid Kanjeng Gusti Arya Penangsang. Sungguh beruntung malam ini aku mendapat kesempatan untuk menjajal ilmu saktinya. Suara Galagah Watu berubah riang. Senopati Tuban ini memang terkenal suka sekali dengan ilmu kanuragan. Bertarung dengan lawan tangguh akan membuatnya gembira. Dikala itu ratusan prajurit Tuban terus berdatangan. Mereka menonton pertarungan itu dengan seksama. Sementara si tua buta dan Punggawa Tuan juga sudah meloloskan diri dari kepungan prajurit Tuban. Mereka berdua melihat jalannya pertarungan dari pinggir arena. Senopati Galagah Watu melolos keris di pinggangnya. Kerisnya langsung berkelebatan meninggalkan cahaya sinar. Tongkat toya Bujang Jawa mendapat lawan kali ini. Suara beradunya ujung tongkat yang berbahan baja saat berbenturan dengan ujung keris membuat semakin mencekam suasana malam. Bujang Jawa bertemu lawan tangguh kali ini. Dari angin pukulannya, aku sangat yakin jika Senopati ini ada hubungannya dengan Sunan Muria. 2 prajurit ini kelihatannya sama-sama imbang. Si tua buta berbisik kepada Punggawa Tuan. Ya, aku juga merasa bahwa keduanya seimbang. Tak kusangka jika Bujang Jawa ini pernah mendapat petunjuk dari Pangeran Raja Adipati Arya Penangsang yang sakti. Wajar saja jika kepandaiannya jauh berada di atasku. Punggawa Tuan membalas bisikan si buta. Dalam hatinya, Punggawa Tuan heran mengapa orang dengan kepandaian tinggi seperti Bujang Jawa hanya menjadi telik sandi. Tetapi keheranannya itu justru akhirnya membuatnya mafhum. Itulah alasannya mengapa Pangeran Arya Mataram pun sangat dekat dengan Bujang Jawa. Sayangnya ia tak sempat berlama-lama memikirkan kejanggalan dari Bujang Jawa. Saat ini Punggawa Tuan khawatir karena prajurit Tuban terus berdatangan. Tongkat kecilnya terlepas dari tangan, sementara tubuhnya terhuyung 4 langkah ke belakang. Nasib tak jauh berbeda dialami oleh lawannya.
Senopati Gelagahwatu juga terpental ke belakang 6 langkah. Tetapi kerisnya tidak ikut terlepas dari tangan. Kedua prajurit sakti itu saling melempar senyum. Jelas terlihat kegembiraan di raut wajah keduanya. Memang aneh pertarungan ini. Meskipun beresiko kehilangan nyawa, dua prajurit gagah itu seperti tidak merasakan takut. Bujang Jawa kemudian menggencot tubuhnya disusul oleh lawan. Mereka kembali berkelebatan saling serang. Prajurit yang menonton pertarungan nampak diliputi suasana tegang. Sebuah kelebatan bayangan membubarkan pertarungan. Di tengah-tengah arena pertarungan berdiri seorang pemuda. Pangeran Sekar Tanjung? Bujang Jawa berteriak tertahan. Ya, pemuda itu adalah Pangeran Sekar Tanjung, putra mahkota Kadipaten Tuban. Nampak menyusul di belakangnya Bekel Sokalulung dan beberapa pasukan pengawal pangeran. Kalian tidak usah bertempur lagi. Kedatangan mereka bertiga tidak merugikan Kadipaten Tuban. Kalian semua prajurit segera kembali ke barak. Mewakili Kadipaten Tuban, aku mohon maaf atas kelancangan prajuritku. Atas nama Kanjeng Romo Pangeran Haryo Balewot, aku mengajak kalian untuk singgah ke Keraton Tuban. Kanjeng Romo telah menunggu kedatangan kalian. Pangeran Sekar Tanjung menjura kedua tangannya memberikan hormat. Sokalulung membungkukkan tubuhnya tanda penyesalan. Maafkan aku terlalu lama menghadap Kanjeng Gusti Adipati Tuban. Aku tak mengira ada gerakan prajurit Tuban di bawah pimpinan langsung Kakang Gelagahwatu. Beruntung telik sandi Pangeran Sekar Tanjung langsung melapor ke keraton. Bujang Jawa langsung merangkul tubuhnya dan mengajaknya berjalan beriringan. Tak ada yang istimewa di Keraton Tuban. Keraton yang dulunya sangat mewah itu kini telah berganti rupa. Nampak sekali jika Adipati yang berkuasa Raden Haryo Balewot telah membuang sekat yang sebelumnya dibangun antara kaula dengan rajanya di masa kerajaan Majapahit. Ya, di masa pemerintahan Syekh Abdurrahman, Keraton Tuban dipindahkan dari alun-alun utara ke alun-alun selatan. Tempat ibadah yang sebelumnya berada di kompleks keraton sekarang dibangun di tengah alun-alun kota Raja Tuban. Masjid itu saat ini telah menjadi tempat ibadah milik rakyat Tuban. Di kala itu, hampir seluruh rakyat Tuban telah memeluk agama Islam dari sebelumnya penganut agama Hindu. Hanya sedikit sekali rakyat Tuban yang masih memeluk agama Hindu dan sebagian kecil lainnya masih menganut agama kepercayaan leluhur. Masjid yang berdiri di alun-alun kota raja itu berdiri megah. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid itu menjadi tempat raja bercengkrama dengan rakyatnya. Setiap Jumat, Adipati beserta seluruh keluarganya menunaikan sholat di sana. Seusai menunaikan sholat itulah, Adipati Tuban menyerap keinginan dari rakyatnya. Terkadang di waktu sholat fardu pun, Pangeran Haryo Balewot juga menunaikan sholat di masjid itu. Bujang Jawa yang berbasis telik sandi seketika mencatat dalam ingatannya tata letak bangunan dan arsitektur Keraton Tuban. Kompleks Keraton Tuban hanya ditandai dengan gapura kecil tanpa pintu gerbang. Sekeliling keraton juga tidak dibangun tembok tinggi. Satu-satunya tanda yang membedakan bangunan itu adalah keraton, hanyalah keberadaan prajurit yang berjaga di sekitar gapura. Rumah Adipati Tuban berlokasi di Keraton Dalam dan diapit oleh rumah keluarga keraton. Rumahnya beratap joglo khas Jawa dan berukuran paling besar dibandingkan bangunan lainnya. Terdapat surau berukuran cukup besar di sana. Bujang Jawa menduga pasti surau ini adalah tempat keluarga Pangeran Haryo Balewot menunaikan ibadah sholat fardu. Sebelum sampai ke rumah Adipati Tuban, mereka melewati pendopo serupa ruang besar terbuka. Pendopo itu menjadi tempat Adipati melakukan rapat dan menerima tamu serta mengadakan kegiatan pemerintahan. Pangeran Sekar Tanjung membawa mereka langsung menuju kompleks Keraton Tuban. Di antara pendopo dengan kompleks Keraton Dalam ada sebuah ruangan penghubung, yaitu ruangan Pringgitan. Mereka diterima di ruang Pringgitan. Hanya sependidih air menunggu, Pangeran Haryo Balewot telah datang dan langsung menyapa para tamunya. Assalamualaikum saudaraku, selamat datang di Keraton Tuban.
Suara berat Pangeran Haryo Balewot cukup bersahabat, meskipun sorot matanya masih terlihat tegang. Serentak para tamunya menjawab salam itu. Setelahnya, Adipati Tuban langsung mengambil tempat duduk berhadapan dengan para tamunya. Tiba-tiba si tua buta membuka obrolan. Salam hormat dari saya, orang tua buta ini, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Balewot. Aku terikat amanah dengan guruku untuk mengantarkan keris pusaka Kiai Layon ini kepada Adipati Tuban. Engkau juga terikat takdir dengan keris ini, begitu pula dua temanku ini. Sebagaimana mungkin telah dilaporkan oleh Bekel Sokalulung sebelumnya, keris ini akan menjadi momok di masa mendatang. Keris ini dibuat oleh seorang empu di Gresik dan diserahkan kepada Syekh Jalaluddin. Aku diperintahkan guruku di Palembang untuk mengambil keris Kiai Layon ini dari seseorang di Gresik untuk diantarkan kepada Adipati Tuban. Si tua buta nampak menghela nafas berat. Sepertinya ada hal yang memberatkan hatinya untuk melanjutkan cerita tentang keris Kiai Layon ini. Sementara para pendengarnya nampak terdiam menunggu kelanjutan cerita tentang keris bergagang gading berkepala ular itu. Setelah mengambil nafas panjang, ia melanjutkan cerita. Menurut ramalan, keris ini akan dipakai untuk senjata saling bunuh anak keturunanmu